Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Mas Indonesia, alhamdulillah Goldfather pertengahan September kemarin dapat rezeki bisa jalan-jalan ke tambang emas. Diajak langsung sama ownernya. Aduh, naik private jet. Waduh, alhamdulillah buat Goldfather itu pengalaman pertama ke tambang emas dan pengalaman pertama naik private jet. Tuh, enak guys. rezeki karena kita nggak harus punya tapi bisa menikmati, ya itu rezeki lah guys. Jadi nama tambang emas ini adalah NHM guys, singkatan dari Nusa Halmahera Mineral, ya, Gosowong Gold Mine, dimiliki oleh PT Indotan dan juga Antam, terletak di Gosowong ya, Halmahera. Nah, perjalanan waktu itu Goldfather 4 jam ya, plus 2 jam lagi karena perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, jadi total 6 jam. Halo keluarga Mas Indonesia, Goldfather sekarang lagi siap-siap mau ke tambang emas yang underground, Toguraci, di tambang emas NHM Halmahera Maluku Utara Gosowong. Ini perlengkapannya belum proper. Nanti sebelum masuk kita akan ganti perlengkapan yang khusus underground karena keselamatan itu nomor 1. Oke, simak terus perjalanan Goldfather ke tambang emas underground. Nah, sampai sana di perjalanan daratnya lebih kurang 45 menit. Pas sampai di site ya, di briefing untuk safety di sekitar atau di area tambang. Sudah sampai di tempat di pos sebelum masuk ke underground. Baru perjalanan di permukaan aja udah mencekam ya guys. Udah bayang gimana susahnya emas itu dicari. Nah, sekarang sebelum masuk kita diwajibkan untuk pakai perlengkapan pengaman, dicek, kemudian baru kita boleh masuk ya. Ikuti terus perjalanan Goldfather ya guys ya, biar kita lebih paham dan lebih menghargai emas yang udah ada di pasaran. Tinggal lihat. Kalau aja sini Pak, ya. Sepatunya. Sepatu taruh di mana? Sini aja. Ini yang pertama. Bigger Mariska? Oh, that's good. This one's big. Kahit mo. Yeah, we are coming. Tambangnya kan ada beberapa nih guys, ada yang open pit di permukaan, ada juga di yang underground. Siap-siap guys. Malam-malam lagi pertama nih. Bismillah guys ya. Kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan lancar, selamat. Aman, semoga. Udah. Aman. Udah belum? Oke. Pada saat malam itu, di malam pertama, di hari pertama, Goldfather masuk ke underground. Jadi ada beberapa titik, yaitu Kencana, kedua Toguraci namanya, yang ketiga ini Salut, ini yang terbaru. Nah, Kencana ini yang paling lama. Toguraci ini yang unik adalah dia nambang di kondisi yang banyak air panasnya. Jangankan yang ada air panas, Goldfather masuk pertama ke tambang Kencana nih, underground nih. Semuanya underground nih guys. 400-an meter kali di bawah permukaan
tanahnya. Itu masuknya aja udah deg-degan ya guys ya, karena di dalam kan gede, terus banyak lubang-lubang kayak labirin. Itu kalau kita dilepas di situ mungkin kalau orang baru nggak bisa naik lagi tuh, nggak tahu mau kemana nyasar. Cuma memang udah disiapin namanya tambang, pasti safety-nya nomor 1. Nah sampai kemudian Goldfather ada di ujung salah satu titik tambangnya. Nah metodenya waktu itu pakai eksplosif ya, bahan peledak. Jadi kalau malam-malam itu dipasang ya tempat-tempat yang akan diledakkan. Halo keluarga Mas Indonesia, sekarang Goldfather sudah berada di salah satu ujung terowongan tambang emas di Nusa Halmahera Mineral. Dan bersama Goldfather sekarang sudah ada Bapak Tommy, Pak, sebagai foreman. Nah pertama pertanyaan saya, Pak Tommy, ini sudah ada di kedalaman berapa meter dari permukaan, Pak? Ya, kurang 400 meter. Yang dilakukan di sini apa nih, Pak? Ini alatnya namanya apa? Ini Jambo. Ya, ini melakukan pekerjaan ground support ya, seperti lihat ini sebelumnya dan dia melakukan ini semua dilakukan ground support komplit, dilakukan pengoboran. Setelah dilakukan pengoboran, dilakukan charging, isian peledakan. Oh, Ya, peledakan. ya. Setelah itu diangkut, dibawa ke rompet atau ke mill dan prosesnya di sana. Ini suhunya panas ya guys, karena kan di dalam bumi. Nah teman-teman pasti pengen ngeliat kalau di tambang emas itu emasnya warna apa sih gitu ya Pak ya? Bisa diterangkan Pak, ini emasnya itu adanya di batuan yang mana? Nah, ini terlihat di dalam batuan putih di atas. Yang putih guys. Nah, itu ada dari putih, ada hijauan. Di atas juga sana. Ya, Diledakannya jam 6 pagi. Das, habis diledakan diambil batuannya, dibawa ke stockpile namanya. Nah, di stockpile nanti proses berikutnya adalah dipisahkan antara batu-batu yang sudah kecil dan batu-batu yang masih besar. Yang besar ini dihancurkan lagi, di-crush lagi sehingga jadi batu-batu kecil siap untuk diolah selanjutnya, dicampur dengan kimia-kimia untuk mengambil emasnya. Dan Goldfather beruntung ya di hari kedua itu bisa masuk ke gold room, ruangan tempat emas itu dihasilkan. Jadi dari sekian banyak proses itu guys, Goldfather masuk ke gold room, dimana dari tungku yang besar itu emasnya dituang. Pertama yang keluar itu bukan emasnya dulu, tapi di bagian akhir yang keluar emasnya dulu, kemudian limbah-limbahnya. Dan itu pun masih baru dalam bongkahan yang besar itu. Ya teman-teman bisa lihat di fotonya, itu kita nggak ngeliat warna emasnya, masih abu-abu karena sebagian besar tuh perak. Ya emasnya kira-kira 40%. Nah inilah yang kemudian dibawa ke pemurnian, sehingga setelah dari pemurnian dapatlah kita emas batangan. Sejujurnya sangat tidak mudah untuk nambang emas, apalagi yang skalanya besar. Dan ini tambangnya bukan sembarang tambang loh. Ini tambang emas di Indonesia yang bersertifikat LBMA. Ya kan kita tahu ini kan kerjasama dengan Antam, dan nggak sembarangan loh bisa kerjasama dengan Antam, harus ada standar-standar yang terpenuhi. Kan Mas Antam LBMA itu mulai dari tambangnya juga harus di certified guys, gitu teman-teman ya. Goldfather mikir, nah nggak mudah buat menambang emas yang skalanya besar ya, terutama ngelola lahan sedemikian luas, tenaga kerja yang banyak, kemudian risikonya yang tinggi, harga emas yang naik turun. Tapi apa boleh buat, ini kita dibantu oleh orang-orang luar biasa ya, yang bekerja, yang menjadi ujung tombak di pertambangan, wabil khusus yang kerja di lubang tambang Togurachi ya, karena di sana sangat panas. Saat Goldfather turun aja itu langsung kayak mandi sauna, tapi saunanya kayak overheat guys, panas. Jadi kita memasak telur aja udah matang. Nah kita di situ tuh gimana bayangin ya, panas banget ya pokoknya. Itu bisa kurus kali ya kalau di situ, lemaknya pada keluar. Tapi benar-benar kondisinya nggak nyaman guys, sangat berat. Jadi Goldfather salut deh ya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ada loh ibu-ibu yang itu apa nyetir drum truck. Wah gede-gede banget tuh kan, drum trucknya kan gede. Itu Goldfather lihat sekelas, wanita. Aduh, sudah ketiga tambang emas dari Kencana, Togurachi, dan ini Salut yang dimiliki oleh PT Nusa Halmahera Minerals.
Gosowong Gold Mine. Halo keluarga Mas Indonesia, sekarang Goldfather sedang berada bersama salah satu kru dari tambang Toguraci, betul ya? Dengan Bapak Ridwan, betul Pak? Nah, Pak Ridwan di sini tugasnya sebagai apa nih Pak? Di supervisor di bagian production. Bagian produksi. Udah berapa lama Pak di sini Pak? 8 tahun. Di sini kan ada 3 tambang ya Pak Ridwan ya? Ada Kencana, Toguraci, dan Salut ya Pak? Oh, Salut enggak, Salut masih Oh, ini Salut Toguraci juga, Toguraci. masih Oh Toguraci. gitu, jadi Kencana sama Iya. Toguraci. Nah yang paling membedakan karakter Toguraci apa nih Pak? Coba bisa dijelaskan. Untuk Toguraci mungkin kita air panasnya, kita menambang dengan air panas dan suhu yang sangat panas. Airnya panas, udara juga panas. Tadi Goldfather juga masuk sama Pak Ridwan, tapi nggak bisa syuting karena kameranya beruap gitu ya. Dan gambarin panasnya tuh kayak apa ya? Pokoknya kita panas deh pokoknya. Panas banget, lebih panas dari sauna. Lebih panas dari sauna Iya, ya. karena itu begitu keluar mobil guys, langsung semua keringetan. Makanya kita dibekali juga minum supaya tidak Dehidrasi, betul. Makanya kita harus banyak minum. Kalau terkait kandungannya Pak di Toguraci sendiri gimana? Untuk kandungan masih mungkin dia lebih ya ini orang. Oh iya jangan lupa guys, Pak Ridwan ini dulu juga pernah di Freeport ya Pak? Iya. Nah, boleh lupa ceritanya dulu di Freeport gimana, di Toguraci gimana? Ya, Bangga. untuk di Freeport dulu di redplannya ya mungkin terbandingnya untuk suhu di sana itu dingin. Kita Dingin. kerja aja pakai jaket mungkin, tapi Pakai kalau di jaket. sini ya kalau boleh buka baju mungkin buka baju, tapi kita tidak disarankan untuk buka baju di sini. Tetap kita pakai baju itu saja. Oke kalau gitu guys, kita cukupkan dulu bincang-bincang dengan Pak Ridwan di tambang Toguraci. Dan sekali lagi Goldfather sampaikan sekali lagi, sangat susah untuk mendapatkan emas itu. Jadi kalau kita punya dana segera belikan emas ya untuk investasi masa depan. Tambah speak lagi menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Benar-benar salut buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang ada di ujung tombak pertambangan emas. Dan terima kasih juga buat manajemen NHM, Pak Haji dan juga Pak Raf ya, Pak Haji Robert, Pak Raf. Goldfather ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya bisa main ke tambangnya, bisa mengunjungi tambangnya dan juga naik jet pribadinya. Mudah-mudahan next time bisa ke tambang lagi ya. Banyak juga teman-teman yang nanya, Goldfather ini dibuka nggak tour ke sana? Kalau buka gimana caranya? Nggak bisa ya guys ya, karena itu restricted area. Ya mudah-mudahan suatu saat ada perusahaan tambang lain yang membuka trip buat belajar mengenai bagaimana emas itu ditambang. Oke? Gitu teman-teman, jadi setelah melihat perjalanan Goldfather ke tambang, harapannya kita tambah semangat lagi untuk nyimpen emas, buat beli emas. Karena kan buat kita yang ada di kota, mau beli emas tinggal ke toko aja, yang penting uangnya ada. Tapi kalau yang ngambil dari tambang guys, aduh itu berat ya, bener-bener berat. Tetap semangat ya, tambah sekali lagi menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Trust God, by God. Ini luar biasa Pak Goldfather, ya mudah-mudahan dari sini kita bisa ambil pelajaran dan tambah semangat lagi untuk nyimpen emas, nabung emas, menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Tetap semangat teman-teman. Tambah sekali lagi menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Oke, let's go.